Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama gue guys di Pawan Mistis Misteri. Dan malam hari ini gue akan berbagi sebuah cerita mistis tentang kejadian nyata yang dialami oleh Mbak Putri gue almarhum. Kejadian ini terjadi puluhan tahun yang lalu, karena seingat gue mbah gue itu almarhum itu meninggal umur 109 tahun. Jadi kejadiannya itu waktu ya beliau umur 30-an lah ya. Lu bisa hitung sendiri deh berapa puluh tahun, kali 90 tahun yang lalu mungkin, atau 85 tahun yang lalu ya. Begini ceritanya guys. Mbah gua itu dulu sudah menjanda sejak bapak gua berusia kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun atau 9 tahun lah ya. Masih kecil, masih kelas 3 SD. Mungkin lah 9 tahun mungkin ya. Nah, jadi bapak gua ini anak kecil yang karena situasi menjadi dewasa gitu loh. Karena kan bapak gua kan anak pertama di keluarganya. Lelaki yang pertama. Kalau anak pertamanya sih sebenarnya bude gua ya. Bude gua punya adik bapak gue, jadi bapak gue ini anak kedua, tapi anak pertama lelaki. Nah, jadi bapak gue ini tumbuhlah menjadi anak kecil yang dewasa karena kondisi, karena harus menjaga ibunya, seorang ibu, dan juga waktu itu bapak gue ada 6 bersaudara. Jadi ya, yang laki ini cuma bapak gua dan yang bungsu ini laki. Jadi otomatis tanggung jawab di bapak gua lah, karena yang lainnya itu adik-adiknya dan kakaknya perempuan gitu. Jadi bapak gua lah yang bantu ibu mbah gua ya. Nah, nenek gua pun apapun pasti cerita sama bapak gua, karena emang itu yang bisa diandelin gitu kan, karena laki-laki yang paling tua. Nah, suatu hari mbah gua itu kan ada pekarangan. Nah, pekarangan itu ada tetangganya. Mbah gua kan ada beli pekon, beli ini halaman. Nah, halaman itu berseberangan dengan tetangganya. Tetangga juga punya halaman juga. Jadi cuman dibatasin oleh pohon singkong gitu loh. Ditanemin sama mbah gua pohon singkong, sama ada pohon apa ya, pokoknya pohon yang satunya itu permanen gitu sih Pak. Kayak pohon kelapa apa bukan ya, gua nggak begitu ngeh gitu. Punya cuman di antara pohon batas tanah itu ditanam mbah gua, ada yang nanam bapak gua waktu itu, ada pohon yang permanen gitu, jadi nggak bisa diganggu gugat. Nah, si tetangga ini itu suami istri lurah kayaknya, waktu itu mereka lurah. Jadi mereka itu nyenggol tanah mbah gua. Lama-lama kok tanah mbah gua ini lama-lama ngegeser kok makin ngegeser. Jadi mbah gua ini tanya ke tetangganya, kok lama-lama tanah kamu kok masuk ke tanah saya gitu kan. Jadi tetangganya ini nggak terima lah, cekcok lah dengan mbah gua. Nah, mbah gua ngubungin bapak gua. Kebenaran waktu itu bapak gua tinggalnya kan ikut budenya, ikut bulenya gitu loh, karena mbah gua ini harus hidupin anak banyak. Jadi kayak ya hidup bapak gua ini dulunya kasihan juga sih, ikut-ikut, karena tahu sendiri anak yatim kan, ikut bule, ikut pak le gitu lah. Kalau kita zaman sekarang mah ikut om, ikut tante gitu kan. Nah, dihubungin lah bapak gue ini dibilangin mbah gue, ini kayak mana tanah kita diklaim tetangga gitu kan. Bapak gue tuh datang pulang kampung akhirnya ngecek tanah itu. Nah, kata bapak, nah ini batasnya salah. Bapak gue nemuin tetangga mbah gue itu, jelasin, ini batasnya salah katanya, karena saya nanam pohon kelapa apa pohon mangga ya, gue lupa loh. Bapak gue tuh nanam pohon permanen di situ, ini nggak bisa dibohongin karena ada pohon ini gitu. Jadi tetangga itu bersikeras lah, ribut lah. Akhirnya bapak gue kan
emang benar. Terus kalau gitu ini ada bukti sertifikatnya, tapi tetangga ini masih tetap ngeyel, nggak mau kalah dia. Nah, nggak mau kalah, akhirnya bapak gua ini ngundang orang dari pertanahan untuk ngukur ulang ya, ngukur ulang. Akhirnya si Pak Lurah ini kalah, ternyata dia yang masuk ke tanah mbah gua. Kalah dia, akhirnya dia mundur, di batas ulang, diukur ulang, dia yang salah gitu kan. Nah, dari situ tuh guys, dia tuh kayak orang sakit hati sama mbah gua. Jadi dia mulailah ngirim apa ke mbah gua kan. Tapi mbah gua itu emang dari dulu kan namanya orang kejawen ya. Dia itu prihatinya kuat gitu loh. Jadi memohon kepada Tuhannya itu sangat-sangat kuat. Jadi kalau ada orang jahat tuh kerasa gitu. Jadi otomatis mbah gua tuh kebenaran pada zamannya mbah gua tuh bisa ngelihat gitu, bisa ngelihat. Termasuk orang yang pintar lah mbah gua itu. Jadi kiriman dia ya ditangkis mbah gua ya, dibalikin lagi yang ke pengirimnya. Nah, udah gitu mbak gua ceritalah ke bapak gua, gimana ini masalahnya nih, udah clear bu, kata bapak gua. Udah, kalau ada apa-apa lagi kasih tahu saya. Nah, gitu. Ya udahlah, bapak gua pergi lagi lah ya, ikut ke kota lain. Bapak gua itu ya zaman dulunya itu sekolah itu ya bisa sekolah itu ikut omnya disekolahin, tapi bapak gua harus kerja di tempat omnya, tempat budenya pokoknya dia kerja keras lah ya demi untuk nyekolahin diri sendiri gitu kan. Akhirnya lambat laun tetangga mbah gue ini kok nakal lagi gitu loh, batas sana dibalikin lagi, sengketa lagi sama mbah gue. Ya mbah gue merasa tanahnya diusik, ya mbah gue ya ngomong lah ya, jangan diusik, ini udah ada batasnya kan, kemarin udah ngundang bagian pertanahan gitu kan. Ribut lah si Pak Lurah ini. Mbah gua manggil bapak gua lagi, bapak gua nongol lagi, udah berdebat lah sama bapak gua. Kalah lagi Pak Lurah, kalah. Akhirnya kalah, anak-anaknya Pak Lurah diturunin debat sama bapak gua, ya kalah, mereka kalah karena emang mereka salah lah. Akhirnya mereka udah nggak berani ganggu mbah gua, tapi mereka tetap main-main belakang ya, ngirim santet, ngirim apa, tapi mbah gua bisa ngalau gitu, bisa ngalau. Nah, pada suatu hari si Pak Lurah ini sakit dikirim orang lain. Karena dia ini Pak Lurah ini sukanya main santet-santet gitu guys. Jadi dia ini banyak musuhnya. Jadi pada saat itu naas dia kena kirim musuhnya yang lain. Kalau mbak gua kan nggak ngapa-ngapain lah, cuma melindungi diri aja. Nah, dia dikirim lah sama musuhnya, kenalah dia. Nah, perutnya itu gendut. Perutnya itu apa ya, perutnya perutnya gede. Jadi Pak Lurah ini perutnya gede sampai dia sakit lama, sampai dia sakit tuh bapak gua cerita ini baunya busuk ya, maaf ya, baunya busuk gitu loh. Jadi dianya di mana baunya nyampe kemana-mana gitu, si Pak Lurah itu bau ya. Akhirnya dia meninggal guys, meninggal. Mbah gua ngabarin bapak gua, ini Pak Lurah meninggal katanya gitu kan. Layat lah bapak gua, semuanya layat, tetangga layat, namanya Pak Lurah rame kan. Delalah dia itu ini penggali kuburnya, ngegali kubur itu udah pas diukur kan, diukur udah pas, dimasukin mayatnya kok manjang, nggak pas, digali lagi. Jadi bapak gua juga nonton pada saat itu, bapak gua ngeliat ngegali, karena digali, dimasukin lagi kok mayatnya panjang lagi, nambah panjang terus, nggak cukup gitu loh. Akhirnya sampai berapa kali digali, si penggali kubur ini kesel. Kata penggali kuburnya gini, udahlah, ini mah bukan kejadian biasa ini, katanya, capek ngurusin gali-gali terus, sudah berapa kali gede-gede, ini mayat ini ada kenapa ini. Jadi si penggali kubur itu ngucap, akhirnya tahu nggak guys, udah sini mayatnya ditaruh di dalam liang kubur, kan nggak cukup kan, diinjek sama penggali kuburnya, kretek aja. Bapak gua ngedenger tuh kakinya bunyi kretek, kakinya si Pak Lurah ini dikretek kayak balung ayam lu
retak gitu bunyi. Bapak gua, ih ya Allah, kata bapak gua, tragis amat meninggalnya gitu. Jadi ya bapak gua nggak dengar balungnya, balung tulang ya, balung itu tulang, balungnya manusia dikeretak, bunyinya bapak gua nggak dengar gitu loh. Nah itu kejadian pertama. Nah kejadian yang kedua, nggak lama dari situ istrinya Pak Lurah ini sakit lagi gitu loh, sakit lagi nyusul, sama penyakitnya, perutnya juga gede perutnya gede, bau ini juga ya, dianya di mana ininya udah kebauan gitu, udah heboh lah pokoknya di kampung zaman dulu itu. Dimakamin lah si istri ini, ya sama kejadiannya guys, keretak nggak cukup gitu, lubangnya nggak cukup, ini keretak lagi gitu loh, keretak lagi. Jadi ya gue nggak dengar cerita bapak gue, ya Allah horor juga ya, maksudnya caranya di makaminya kok serem ya. Dan mengenai cara matinya itu kan, itu kalau dari cerita bapak gue sih itu gambaran semasa hidup ya. Semasa hidup dia terlalu mencari duniawi mungkin ya, duniawi, jadi mencari kepuasan duniawi tapi nggak puas-puas, makanya terus digedein lagi mayatnya, gedein lagi, walau alam lah ya, walau alam. Jadi liang kubur itu nggak cukup, mungkin waktu semasa hidupnya dia merasa nggak puas gitu. Jadi akhir hayatnya dibuat seperti itu, tragis lah ya sebenarnya. Ya ini sih cerita kisah yang horor. Oke guys, itulah cerita kisah nyata yang terjadi pada bapak gua dan juga mbah gua. Semoga dari cerita ini kita bisa memetik pelajaran untuk selalu mengendalikan keinginan yang berlebihan terhadap duniawi ya guys ya. Karena semua yang kita lakuin waktu kita sehat itu akan terrefleks, terpancar, terjadi sebagai gambarannya ketika akhir hayat kita nanti gitu loh. Jadi hendaknya kita ini harus berhati-hati dalam berperilaku. Jangan terlalu duniawi ya, karena duniawi itu kita tahu ujungnya kemana. Terlalu berpikir duniawi, mencari kekuasaan, harta, keserakahan, kita semua tahu nanti ujungnya di mana. Jadi itu ya guys, semoga dari cerita gua kita semua bisa belajar mengenai kehidupan untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih guys sudah nonton video gua. Jangan lupa subscribe video gua, komen, dan aktifkan loncengnya. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat malam.